الله التامات من شر ما خلق ونسأل الله لصفات كماله وجلاله أن يرزقنا خير هذا اليوم وخير فيه فما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما فيه وشر ما بعده. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai ke nama Allah yang ketiga, yaitu Al-Malik. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita dengan surat Al-Fatihah, surat pembuka Al-Fatihah. A'udzubillah. Ya. Kita masuk ke nama Al-Malik. Al-Malik itu yang paling jelas bermakna raja. Al-Malik. Dan ini kita baca dalam surat yang terakhir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Ta'ala, Rabbnya manusia. Rabbun nas, pencipta, pengatur manusia. Adapun Malikin Nas itu raja manusia. Jadi yang mengatur kita, dialah raja kita. Dialah raja hakiki. Walaupun manusia itu pada zahirnya dikuasai oleh kekuasaan fulan, kekuasaan politik tertentu, kekuasaan siapa gitu ya. Pada hakikatnya semuanya tunduk kepada kekuasaan Allah SWT. Maka ada ayat lahu mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jadi tidak ada di dunia, tidak ada di langit ataupun bumi sesuatu pun kekuasaan, kemampuan kecuali berasal dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa arti Al-Malik? Al-Malik itu Imam Zarruq dalam kitab beliau Al-Maqsid Al-Asma, ya. Boleh juga dibaca Al-Maqsad Al-Asma. Beliau mengatakan Al-Malik itu diambil dari kata mulk sendiri. Mulk artinya kekuasaan atau kerajaan. Atau diartikan at-tasarruf fil makhluqat bil qadaya wat tadbirat dun ihtiyaj wala hajar wala musyarakat. Jadi Allah Ta'ala bertasarruf, mengatur makhluknya dengan mutlak tanpa Allah butuh kepada makhluknya. Kalau seorang presiden, calon presiden ingin jadi presiden, dia butuh pada rakyat. Tapi Allah ketika menjadi raja alam semesta, Allah tidak butuh alam semesta. Justru alam semesta itu butuh Allah. Inilah perbedaan abadi antara Al-Malik, Allah yang Maha Raja di Raja dengan semua raja-raja di dunia. Dan yang kedua, Allah itu Al-Malik, lahul mulku walul hamdu. Allah memiliki kerajaan dan pujian, dan di kalimat sebelumnya wahdahu la syarikalah. Tidak ada seorang pun, satu pun yang membantu Allah mengatur alam. Maka hilangkan dalam keyakinan awam kita bahwa Allah dibantu oleh Jibril, Allah dibantu oleh Mikail mengantarkan rezeki. Tidak. Mikail itu tidaklah dibutuhkan oleh Allah. Justru malaikat Mikail lah yang membutuhkan Allah. Ketika malaikat Mikail diperintahkan oleh Allah untuk menjaga, mengirim rezeki semua makhluk alam semesta, itu adalah kemuliaan bagi Mikail, bukan berarti Mikail kemudian membantu Allah. Jika demikian, apabila ada ayat in tansurullah, ya, jika engkau membantu Allah, yansurkum, maka Allah akan membantu kalian. Itu bukan berarti Allah lah yang butuh dibantu. In tansurullah bisa artikan jika engkau membantu
menyiarkan syiar-syiar Allah hidup dalam dirimu, hidup dalam diri hamba-hamba Allah Ta'ala, maka Allah akan membantumu untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang seperti itu jika dimaknakan secara umum, ya. Dan kata Al-Malik itu juga boleh digunakan alif, Malik. Nah, biasanya kita menyebutnya dengan tanpa Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Di surah Al-Fatihah itu sendiri, selain qiraah hafaz dari Asim, yang kita baca di Quran ini kan, yang Indonesia, itu riwayat Imam Asim. Maka bismillahnya dikeraskan, dijaharkan, diwajibkan. Ini versi qiraat Imam Asim. Dan ketika membaca Malik Yaumiddin itu boleh dibaca dua versi. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu boleh, ya. Boleh juga dibaca Maliki Yaumiddin. Cuma kalau Pak Mas nanti jadi imam atau Pak Dahroni jadi imam, mencoba versi yang kedua atau versi yang pertama tadi, Maliki Yaumiddin, bisa-bisa disidang oleh pengurus masjidnya, karena tidak biasa masyarakat membaca seperti itu. Artinya hampir sama, ya. Hampir beberapa ulama kita membedakannya, tapi secara umum mengatakan Malik itu ya sama dengan Malik, ya. Jika seseorang faham apa itu makna Allah Al-Malik, maka semua angan-angan tentang harapan supaya begini, supaya begitu, supaya mendapatkan A, B, C, D, supaya mendapatkan kekuasaan, rezeki, itu akan hilang kepada selain Allah. Semuanya akan mengejar Allah Ta'ala. Saya pernah membuat ilustrasi dulu waktu kajian hikam. Semoga Bapak Ibu masih hidup, masih ingat, hidup dalam ingatannya. Ketika ada orang ingin jadi raja, jadi presiden, jadi gubernur, dia datang kepada seorang ulama, seorang kiai, minta doa. Bahkan ketika dia sudah jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden, dia masih butuh sokongan doa-doa para kekasih-kekasih Allah. Kira-kira yang disebut raja secara hakikat dan hakiki siapa? Presiden, gubernur, jenderal yang masih butuh doa, yang masih butuh backup secara ruhani dari para wali, para kekasih Allah, atau wali Allah itu sendirilah sebenarnya yang menjadi raja. Karena mereka tidak butuh backup dari raja-raja dunia. Maka ulama kita membagi, ada kekuasaan secara zahir. Ada namanya al-mamlakah al-zahirah, kerajaan yang zahir. Nah, ini ditandai dengan adanya raja-raja dunia, gubernur-gubernur dunia, wali kota dunia. Ya, pemimpin-pemimpin dunia yang zahir, dia mengatur alam yang zahir. Lalu ada kerajaan yang ruhani. Ini ditandai ada raja-raja dari kalangan wali-wali Allah. Tapi kerajaannya secara batin. Mereka disebut dengan wali al-ghaus, ya, wali yang raja-raja dunia datang kepadanya untuk meminta doa. Awali mereka raja-raja ini, raja zahir dan batin ini, semuanya pada hakikatnya bergantung kepada sang raja di raja, Allah Ta'ala. Maka Allah bernama Malikul Mulk, sang raja di raja. Jadi, apakah ada kerajaan para wali? Ada. Maka para wali itu mempunyai wilayah masing-masing. Ada wali yang menguasai di bidang keilmuan, ada wali yang menguasai di bidang pengobatan, ada wali yang menguasai di bidang keajaiban, ada wali yang mengurusi politik manusia, ada wali yang mengurusi masalah virus sekarang, kenapa masih ada?
karena walinya belum dapat izin untuk berdoa mengangkat tangannya. Karena jika ia mengangkat tangannya, pasti virus itu hilang. Baik isunya ataupun kejadian-kejadian. Nah, ini yang jarang dibahas kawan-kawan kita, bahwa ada sebenarnya kerajaan rohani. Kerajaan rohani ini tergantung kepada berapa nama Allah yang dia kenal, yang dia rasakan, berapa sifat Allah yang dia hayati, dan seberapa dekat dia kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluas itulah dan setinggi itulah sisi kekuasaannya. Ya. Dan tentu yang paling tinggi dan paling dekat kepada Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pewaris-pewarisnya. Maka siapa saja mewarisi qalbu Nabi Muhammad SAW, raja-raja dunia akan membutuhkan doa-doa. Berdasarkan ini, siapa yang mendapatkan cahaya Al-Malik dalam dirinya, dia tidak akan bergantung kepada raja-raja dunia, tapi dia akan mencari raja yang batin dari dunia, raja ruhani, yang dapat mengantarkan mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang disebut arif billah, orang-orang yang kenal Allah, aulia Allah. Perbedaannya jika raja dunia setiap hari ada khauf, ada rasa takut, ada rasa sedih, takut nanti jika diserang, takut jika nanti takut dia nanti segala macam. Beda dengan raja-raja rohani ini. Ala inna awliya Allah la khawfun wa la hum yahzanun. Para wali Allah itu tidak ada khauf dalam dirinya, tidak ada takut. Tidak ada takut seperti raja-raja dunia. Mereka kalaupun ada takut, itu adalah kewaspadaan supaya mereka tidak dijatuhkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah orang yang menghayati nama Allah Al-Malik itu banyak sekali. Yang paling penting, yang paling inti adalah hatinya tidak lagi bergantung kepada raja-raja di dunia. Orang-orang yang jumawa hari ini dengan kedekatannya kepada raja-raja di dunia, itu kan paling hanya bertahan 4 tahun, 5 tahun. Setelah itu dia mungkin tidak dihormati lagi oleh manusia jika dia tidak berkarya dengan baik. Tapi ada orang-orang yang dibenci saat dia berkarya, ada orang yang dicintai saat dia berkarya. Tapi setelah dia selesai menjadi raja, menjadi pemimpin, dia dibenci. Sebaliknya, ada orang yang dibenci oleh sebagian orang ketika dia berkuasa, ketika selesai, orang-orang semuanya mencari sosok, oh ternyata orang ini berbuat baik semasa berkuasa. Ya, dulu bahkan selevel kampus juga begitu. Dulu kami punya dosen, ya. Ada 3 orang yang sangat ketat dalam masalah urusan proposal, disertasi, dan segala macam. Ya, ujian per bab. Tapi semuanya diniatkan untuk kebaikan. Sayangnya mahasiswa kemudian menaruh dendam kepada dosen-dosen tersebut. Ketika 3 orang itu dibubarkan, semuanya kemudian menyesali dan menginginkan, merindukan kembali ke zahirnya mereka. Nah, itu baru dalam tatapan kampus, karena saya orang kampus. Kalau politisi, saya rasa akan menemukan hal yang tidak jauh berbeda. Ya. Maka dianjurkan kita membaca Al-Malik, Malik, dan ketika membaca Malik Yaumiddin atau membaca Malikin Nas, gantungkan hati kita, harapan kita hanya kepada Sang Raja di Raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala.